Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita semua keberkahan di dalam kehidupan pagi hari ini. Insyaallah rahmat Allah bersama kita dan insyaallah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Jamaah sekalian yang berbahagia, sebagaimana rencana kita, insyaallah pada kesempatan subuh ini kita akan berbicara atau membincang tentang hal yang sangat penting buat kita semua, dan ini menunjukkan betapa seseorang itu ketika hidup di dunia akan berakibat di akhiratnya seperti apa. Ketika dia baik di dalam kehidupan dunia, maka insya Allah baik pula dia dalam kehidupan di akhirat. Dan ini satu hal yang sangat didambakan oleh sebahagian daripada kaum muslimin, ya. Bahkan umumnya kaum muslimin mengharapkan hal yang demikian, bahwa Nabi pernah bersabda bahwasanya akhir yang baik, ya, itu merupakan sesuatu yang sangat penting, di mana seseorang dalam sebuah hadis dikatakan ada yang dia ketika mengawali amalannya baik, tapi justru di penghujungnya dia berbuat sesuatu yang tidak baik, dan ternyata memang di ujung itu dia akhirnya diambil ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka na'udzubillah dia masuk dalam kondisi su'ul khatimah. Kebalikannya, ada orang yang dia mungkin berbuat buruk, tapi di ujung daripada kehidupannya Allah berhidayah, Allah beri petunjuk, dan akhirnya dia melakukan amal-amal kebaikan sehingga tercatatlah dia di akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Tapi ini tentunya suatu hal yang nggak boleh dispekulasi, ya, dalam arti masa muda foya-foya meninggal, ya, bertaubat terus akhirnya masuk surga. Ini sesuatu yang jangan direkayasa, ya. Seseorang, kata Nabi, bagaimana dia kehidupannya, ya, bahkan nanti kelihatan ketika dia umur di atas 40 tahun. Ya, dari sejak umur 40 tahun itulah maka akan terlihat kemana dia arahnya. Ya, kalau dia baik maka insya Allah baik. Ya, kita semua insya Allah sudah pernah mengetahui, ya, mungkin di antara teman atau saudara kita, barangkali kerabat kita yang di akhir hayatnya baik, akhirnya baik juga. Tapi ada yang memang dia berbuat buruk, terus dia nggak berusaha untuk memperbaiki dirinya, meninggalnya pun dalam keadaan buruk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka untuk itu ada 10 hal yang perlu kita perhatikan di sini, yang insya Allah itu menjadi ciri-ciri atau tanda-tanda bagaimana seorang itu disebut husnul khatimah. Iya.
Yang pertama tentunya ini yang paling sering kita dengar ya, adalah mengucapkan dua kalimat syahadah saat akan meninggal. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir hayatnya itu mengucapkan la ilaha illallah, insyaallah dia masuk surga. Nih, ya. Siapapun orangnya, baik sekalipun orangnya dari mata dunia atau mata manusia, tapi di akhir hayatnya dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak akan masuk surga dan dia termasuk su'ul khatimah. Dalam hal ini tidak terbatas apakah dia manusia biasa atau manusia yang berkedudukan, bahkan paman Nabi Muhammad SAW yang jasanya luar biasa terhadap perjuangan Islam di awal-awal, bahkan dia akan berani ataupun bersedia mengorbankan dirinya demi membela ponakannya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, maka itu pun tidak menjamin daripada akhir hidupnya itu baik. Ya, jadi mohon diperhatikan di sini, pamannya Nabi, ya, kalau dia tidak mengucapkan kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah, tidak masuk surga dan termasuk su'ul khatimah. Itu kan paman Nabi. Iya, sekalipun paman Nabi. Bahkan di akhir daripada hidup Abu Talib, setelah beliau tidak mengucapkan kalimah la ilaha illallah, berarti meninggalnya dalam keadaan syirik, tidak bertauhid. Nabi sebagai seorang manusia yang mungkin ada perasaan, itu kan paman saya dan saya ini Nabi, mudah-mudahan doa saya dikabulkan oleh Allah. Karena melihat betapa besar jasa daripada Abu Talib ini, Nabi berdoa. Doanya apa? Mintakan ampun kepada Allah untuk Abu Talib, pamannya yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Bahasa kita, barangkali aja ada dispensasi gitu ya. Barangkali atas rahman dan rahimnya Allah, mudah-mudahan doa saya dikabulkanlah sama Allah. Masa iya ya nggak dikabulkan sama Allah? Nah, ternyata Nabi ditegur oleh Allah karena Nabi memintakan ampun untuk Abu Talib, pamannya yang tidak mengucapkan di akhir hayatnya, padahal Nabi SAW mengatakan, ya ammi qul, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedemikian berkali-kali Nabi mengatakan seperti itu, pamannya tidak mengucapkan, bahkan beralih kepada mereka-mereka pemuka-pemuka Quraisy yang hadir pada saat sakratul mautnya Abu Talib. Pamannya ya ataupun saudara-saudara daripada Abu Talib, pengaruh-pengaruhnya besar, malah mengatakan, ya Abu Talib, ya katakan Lata, Uzza, Manat, Hubbal dan seterusnya. Tuhan atau dewa-dewa, ya patung-patung ya yang disembah oleh masyarakat Arab Quraisy pada saat itu disebut-sebut oleh pemuka-pemuka Quraisy. Dan dalam riwayat yang saya ketahui adalah bahwa di akhir daripada kehidupan Abu Talib, bukannya kepada Nabi, bahkan dia kepada orang-orang Quraisy Mekah pada saat itu, dan tidak mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Nabi berdoa, ibaratnya, ya Allah ampunilah Abu Talib, misalkan kayak begitu. Ditegur oleh Allah.
Jangan engkau memintakan ampun kepada orang yang meninggal dalam keadaan syirik kepada Allah. Sekalipun engkau memintakan ampun untuk Abu Talib itu 70 kali, gak bakalan aku ampuni, kata Allah. Masya Allah. Ini, ya, siapapun orangnya. Bahkan dalam surat An-Nisa, surat 4 ayat 148 dikatakan apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah tidak akan ampuni dosa seseorang yang dia itu di akhir hayatnya masih berbuat syirik, belum minta ampun, taubat kepada Allah. Allah nggak bakalan ampuni. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik. Ini penting, ya, penting, ya. Kebayang nggak hadirin sekalian? Fenomenanya kita lihat sekarang ini, di mana begitu mudahnya ya seseorang yang katanya tanda kutip masih keturunan Nabi, ya, masih dia itu katanya punya hubungan, ya, garis keturunan yang langsung, dengan mudahnya mengatakan bahwasanya, ya, walaupun kamu nggak sholat, walaupun kamu nggak puasa, walaupun kamu nggak apa-apa, ya, nggak melakukan apa-apa, kalau kamu keturunan Nabi, dijamin masuk surga. Coba bayangkan. Ini paradoksnya seperti itu. Jadi jangan kita kagum ataupun kita terlalu berlebihan di dalam menilai seseorang, ya, yang mengatakan seperti itu. Padahal Nabi sendiri mengatakan kepada putrinya Fatimah, wahai putriku Fatimah, jangan engkau minta surga dariku. Artinya putrinya sendiri diminta untuk berusaha bagaimana caranya supaya bisa masuk surga. Aku tidak bisa menjamin, ya, engkau masuk surga. Bayangkan segitu tawaduknya Nabi, merendahnya Nabi. Zaman sekarang keturunan Nabi atau bukan, ya, Habib atau bukan, malah bisa menjamin seseorang masuk surga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin, yang penting harus kita perhatikan di sini adalah bahwasanya seseorang ketika sakratul maut, maka itu adalah pribadi masing-masing. Di situ godaannya luar biasa. Ketika proses sakratul maut, jangankan manusia biasa, Nabi sendiri mengalami betapa sakitnya sakratul maut, walaupun itu sudah dikurangi atau direndahkan daripada tingkat sakitnya itu, ya, sampai-sampai putrinya sendiri Fatimah, mantunya Nabi sendiri Ali bin Abi Thalib, nggak mau dekat-dekat, artinya nggak sanggup dia dekat dengan Nabi Muhammad yang mulia, yang kekasih Allah, mengalami proses sakratul maut seperti itu, ya. Maka tentunya kalimah la ilaha illallah ini nggak bisa dihafal sedemikian rupa. Tidak bisa misalkan kita siapkan, ya, sedemikian rupa. Itu semua adalah sesuai dengan amal perbuatan manusia. Yang kita berharap adalah kita menjadi orang-orang yang di akhir hayatnya itu sanggup mengatakan itu. Sampai-sampai kalau dalam kita sedang kumpul-kumpul zikir, ya, ada zikir yang sering kita baca, ya Allah biha
Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, hanya itu adalah kalimat tauhid. Ya Allah, dengan kalimat tauhid itu ya Allah, aku bisa husnul khatimah ya Allah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Mudah-mudahan ya Allah, aku berharap dengan kalimah itu, dengan biha, hanya itu kalimat tauhid, la ilaha illallah, aku bisa husnul khatimah. Masya Allah. Ya, itu tanda pertama ya dari seseorang yang insya Allah ya husnul khatimah. Yang kedua, ini ada hadis riwayat Imam Ahmad bahwa salah satu ciri daripada husnul khatimah itu dia meninggal dengan keningnya berkeringat. Ya, keningnya berkeringat. Ini hadisnya sahih ya. Jadi salah satu daripada husnul khatimah kata Nabi adalah seseorang itu ketika sakratul maut ya, itu keningnya itu berkeringat ya. Yang ketiga, ini ada hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, yaitu seseorang disebut husnul khatimah meninggal pada malam Jumat atau siang hari di hari Jumat ya. Hadisnya berbunyi, ma min muslimin yamutu yaumul jum'ah au lailatul jum'ah illa wafahu Allahu fitnatal qabri ya. Yaitu barang siapa di antara muslim yang wafat di hari Jumat atau di malam Jumat, kecuali Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia dan dia terhindar dari fitnatul qabri, fitnah kubur. Iya, fitnah kubur. Iya. Ya, jadi kalau al-kubur ini ada yang namanya fitnah. Ya, fitnah. Fitnah. Ya. Ini al-qabr. Apa itu fitnah? Sebab nanti ada azabul kubur. Azab. Ya. Fitnah itu artinya ujian-ujian, cobaan-cobaan. Fitnah itu bukan berita bohong kalau dalam bahasa Arab. Kalau berita bohong itu dalam bahasa Arab buhtanun. Berita bohong, hoax ya. Ini bahasa Arabnya buhtan. Fitnah itu ujian, cobaan-cobaan ya, yang dialami seseorang di alam kubur. Contohnya apa? Dia belum lagi dihisab, belum lagi ketentuan dia masuk surga atau tidak, maka ini sesuatu yang dialami oleh seseorang yang mungkin di alam dunianya dia melakukan pelanggaran. Misalkan Nabi pernah bersabda, ya, hati-hati terhadap
mohon maaf ya, hal yang berkaitan dengan pipis. Mungkin kecipratan najisnya atau kurang bersih kita dalam istinjanya ya. Karena kata Nabi seseorang itu bakal disiksa ya akibat dia lalai daripada urusan bersih-bersih tadi, istinja itu. Nah, itu seperti itu ya. Nah, terus yang azab ya. Ini kalau bahasa kita ini siksa ya. Seperti apa contohnya misalkan? Jadi belum lagi seseorang itu mengalami proses nanti ditimbang amalnya baik atau buruknya, maka seseorang itu tergantung bagaimana kehidupan di dunianya. Ketika dia baik, maka insya Allah begitu dia masuk ke alam kubur yang tadinya gelap, sempit, bau, kotor dan lain sebagainya, maka kalau dia manusia yang baik, maka akhirnya teranglah kuburnya. Muncul seseorang. Siapa seseorang ini? Siapa? Dalam bahasa Arab disebut Qorin. Qorin. Tuh di bioskop-bioskop udah ada tuh Qorin 2. Film mistik. Film tentang siksa kubur. Iya. Qorin itu adalah seseorang yang atau makhluk Allah yang menemani manusia. Menjadi teman kemana saja dia pergi. Itu Qorin dalam bahasa Arab. Sampai ada dalam Al-Quran dikatakan qala qorinuhu. Iya. Berkatalah qorinnya. Contoh. Seseorang nanti di akhirat dia bilang begini sama Allah. Ya Allah, sebenarnya dia ini yang menyesatkan saya. Dia nyalin siapa? Qorinnya. Dia ini yang menyesatkan saya. Si Qorin tadi bilang apa? Qala qarinuhu, berkata qarinnya, ya. Ma adghaituhu, aku tidak melampaui daripada batas-batas itu ya Allah. Aku cuma kasih saran, aku cuma kasih ide. Selanjutnya terserah Anda, kira-kira gitu. Nah, contoh seperti itu, ya. Nah, nanti si Qorin ini, ya tergantung dia mengarahkannya kemana, dia melakukan apa kepada manusia tersebut, sampai ketika seseorang itu waktu di dunianya berbuat baik, amal soleh, baca Quran, maka ketika di alam kubur, terang kuburannya, dan juga akhirnya muncul seseorang, itulah Qorinnya yang mengatakan apa? Yang engkau kerjakan Al-Quran. Maka kalau seseorang baca alam kuburnya terang. Dan akhirnya manusia tersebut yang di dalam kubur tadi seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa yang berat, apa-apa yang sulit, apa-apa yang mencekam, bau dan sebagainya, justru malah dia mendapatkan bayang-bayang surga, taman-taman surga. Itu subhanallah. Sehingga akhirnya apa? Orang kalau di tempat yang nyaman, diam apa tidur? Halo? Kayak di sini, nyaman nggak? Nyaman ya, karena saking nyamannya bisa tidur ya. Tuh bayangin tuh ya, akhirnya orang tersebut saking nyamannya, adem, terang dan wangi ya, dia tertidur. Tidurnya itu dirasa sementara atau sedikit saja tidurnya.
Jadi ketika dia dibangkitkan nanti semua manusia-manusia di alam kubur itu bangkit, ini orang-orang soleh ini bilang apa? Mimar qadina hadza. Siapa sih yang ngebangunin saya? Kayaknya baru sebentar tidur. Tuh, bayangin. Sebentar tidur, padahal satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di sisi manusia. Ini satu hari di sisi Allah. Satu hari di sisi Allah, 1000 tahun di sisi manusia. Makanya Allah menjawab ya omongan-omongan sombong daripada Yahudi yang mengatakan apa? Kalaupun kami nanti masuk neraka, paling kami illa ayyamam ma'dudat, paling cuma beberapa hari. Sombong sekali ya orang-orang Yahudi itu. Enggak mungkin hanya beberapa hari ya. Itu anggapan kamu seperti itu. Tapi ketahuilah, satu hari di sisi Allah 1000 tahun. Jadi kalau kamu menyangka hanya beberapa hari, katakanlah 5 hari, berarti berapa tahun? 5000 tahun seperti manusia menghitungnya. Ada manusia yang hidup 5000 tahun. Nauzubillah. Paling top aja 100, 120 paling. Ya. Tahun kemarin ya, haji ke tahun kemarin itu ada seorang ibu-ibu ya umurnya 122 tahun. Ya, dari Indonesia pergi haji. Ya, itu yang paling tua itu. 122 tahun. Coba bayangkan 5000 tahun betapa lamanya. Tapi orang-orang baik begitu dia bangun, lah siapa yang bangunin saya nih? Kayaknya baru sebentar gitu kira-kira ya. Oke. Pernah nggak dengar ada doa kayak gini kalau kita menguburkan jenazah? Ayo kita baca. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Tuh. Ya Allah, jadikanlah kuburnya selaksana taman-taman surga. Tuh. Dan jangan kau jadikan kuburnya seperti lubang-lubang api neraka. Coba tuh ya. Jadi dia belum lagi mengalami surga, seakan-akan dia sudah kena hembusan-hembusan angin-angin surga gitu. Kebalikannya, nauzubillah, seseorang belum lagi masuk neraka sudah seperti ya dekat dengan lubang api neraka. Halo? Masih mendengarkan saya? Belum pindah ke alam lain? Belum ya? Baik. Karena sudah ada yang pindah ke alam lain ya. Baik, contoh gini, ibu-ibu di dapur, dapurnya kecil, terus lagi masak banyak, kira-kira panas nggak Bu suasana di dapur itu Bu? Maka diperlukan apa? Ada heksos ya, yang membuang daripada udara tersebut. Cerobong. Bagaimana pabrik? Kalau nggak ada cerobong udara yang keluar, bayangkan kita kena cerobong daripada asap atau saja, nah, rasanya seperti apa? Kegerahan. Bagaimana seseorang berada di alam kubur terus dapat hembusan-hembusan dari api neraka. Yang kita kemarin sudah bahas, api neraka itu panasnya kira-kira berapa? Menurut penelitian ilmiah, pernah ditanya oleh bapak-bapak, kira-kira berapa Pak Ustadz panasnya api neraka? Dalam buku Kaifa Arallah, bagaimana aku melihat Allah, kekuasaan Allah, itu orang-orang barat pernah melakukan
penelitian dari berbagai panasnya benda-benda langit, ya, benda-benda yang ada di bumi dan sebagainya, sehingga mereka orang-orang barat itu memperkirakan panas neraka itu, mereka katakan kurang lebih 70.000 derajat Celcius. Itu perkiraan ilmuwan barat. 70.000 derajat Celcius itu panasnya. Kebayang nggak kita kalau kesiram air panas saja yang baru matang berapa? 100 derajat ya, kalau panas mendidih ya. Itu bagaimana kulit kita langsung melepuh ya. Ini 70.000 derajat Celcius. Bagaimana kalau api yang panasnya 70.000 derajat Celcius itu mengeluarkan asap? Bagaimana panasnya itu asapnya? Masya Allah. Nah, jadi orang belum lagi mendapatkan ketentuan dia halal surga apa neraka, dia sudah merasakan itunya. Nah, maka itu disebut dengan azab kubur. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya, yang keempat, insyaallah husnul khatimah, mati syahid di medan jihad. Mati syahid di medan jihad, juga mati dalam kondisi dia kena wabah yang disebut dengan ta'un, ya. Kalau bahasa kita apa? Pes ya. Mungkin kemarin Covid barangkali ya, kita bisa umpamakan seperti itu. Seseorang mati tenggelam, ya, juga termasuk. Yang kelima, mati karena tertimpa reruntuhan, seperti saudara-saudara kita ya di pesantren kena reruntuhan, jatuh ya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim kalau ini ya. Mati karena tertimpa reruntuhan. Nah, tinggal yang berikutnya adalah kita perhatikan orang yang mati syahid itu bukan hanya yang mati dalam medan pertempuran saja, tapi orang yang mati syahid itu ada 5. 1, orang yang mati karena ya penyakit yang kita sebut wabah tadi, ta'un. Orang yang mati karena sakit perut, tapi bukan sakit perut biasa tentunya ini. Ya, sekarang kan macam-macam ya. Ada apa ibu-ibu? GERD ya. GERD yang sampai ya asam lambungnya naik dan sebagainya. Orang yang tenggelam, orang yang terkena reruntuhan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Begitu juga ya husnul khatimah ini bagi wanita. Yang keenam, wanita yang meninggal saat nifas ataupun meninggal dalam hamil atau meninggal karena melahirkan. Ini insyaallah termasuk husnul khatimah. Wanita yang melahirkan meninggal itu masuk dalam golongan syahid. Dan anaknya itu ya akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga. Jadi maksudnya apa? Si ibu meninggal, terus anaknya pun meninggal. Ini ya, subhanallah. Kalau si ibu melahirkan, ibunya meninggal, itu langsung insya Allah ibu itu termasuk orang yang mati syahid. Nah, ini anaknya pun meninggal gitu. Dan anaknya ini kata Nabi Muhammad SAW ya,
itu akan menarik ibunya dengan pusarnya sampai ke surga. Luar biasa ya. Perjuangan seorang ibu ya ketika melahirkan anaknya itu antara hidup dan mati. Tapi yakinlah bahwa perjuangan itu tidak sia-sia. Perjuangan itu akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini. Ini kebalikannya. Ibunya selamat, anaknya meninggal. Nah, gitu. Ibunya selamat, anaknya meninggal. Dan Nabi pernah takziah ke tempat seorang ibu yang anaknya masih kecil meninggal dua. Bukan satu, dua. Dua anaknya sudah meninggal masih kecil. Maka Nabi mengatakan apa? Seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil dua, maka anaknya ini akan menunggu dan menyambut ibunya di pintu surga. Nah, begitu kata Nabi. Masya Allah. Emang nggak di mana-mana ibu-ibu suka nyeletuk ya, Bu? Di zaman Nabi pun nyeletuk ada ibu-ibu. Ya Rasulullah, kalau atu gimana kalau atu yang meninggal? Nabi bilang dua. Ya Rasulullah, kalau satu gimana? Gitu. Kata Nabi sambil tersenyum, iya ya, satu juga. Subhanallah. Ini manfaat celutukan dari ibu-ibu ya. Nabi bilang dua, satu nawar. Gimana kalau satu? Satu juga kata Nabi. Ya, baik. Berikutnya adalah meninggal karena ya terbakar. Iya, meninggal karena terbakar juga termasuk. Ya, kebakaran. Ya, lagi tidur, rumahnya kebakar. Nauzubillah. Ya. Kita ingat almarhum Presiden Ziaul Haq Pakistan ya. Itu di atas pesawat, pesawatnya terbakar. Kalau dia muslim, kalau dia itu mukmin ya, begitu naik pesawat baca doa kan gitu kan, minta perlindungan dari Allah, nggak terbakar pesawatnya. Insya Allah itu termasuk husnul khatimah. Iya, naik kapal laut, kapalnya tenggelam. Ya, dulu apa namanya? Tampomas ya. Tampomas 2, ingat ya Pak? Karena ke tempat Bapak ya. Tampomas 2 kan gitu. Iya. Tapi kalau kapal Titanic ya kita nggak tahu juga ya. Yang hadir di situ ya ada orang Islamnya nggak gitu ya. Jadi gini masalahnya terhadap husnul khotimah ini. Kita nggak boleh pakai logika, nggak boleh pakai perasaan di dalam menilai seseorang ini husnul khotimah atau tidak. Jadi sampai Nabi Muhammad SAW pun minta kepada seseorang sahabat yang dia yakin banget tuh kepada sahabat itu. Ini mah masuk surga nih, gitu. Ini mah masuk surga nih, gitu kira-kira ya. Sahabat tuh ngomong gitu. Kata Nabi, doakan saudaramu. Tuh, sampai begitu Nabi, ya. Doakan saudaramu. Ya, jadi ya tetap kita dalam koridor bermohon kepada Allah, ya. Maka jenazah itu kalau mau diangkat habis sholat jenazah itu kan suka dikatakan apa? Insyaallah min ahlil khair, insyaallah min ahlil khair. Nah, gitu kan. Mudah-mudahan termasuk ahlul khair, ahli kebaikan, sehingga meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Masih insyaallah min ahlil khair, insyaallah min ahlil khair gitu. Kita tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jangan pastikan ya. Yang berikutnya sedikit lagi. Yang ke-8, barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. Tuh.
Barang siapa yang terbunuh ya karena membela keluarganya juga termasuk mati syahid. Barang siapa yang terbunuh membela agamanya, maka dia pun mati syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela darahnya atau dirinya, maka ia syahid. Tentunya dalam hal ini perlu kita perhatikan ketika masalah membela agama, ya. Bahwasanya sekarang terjadi beberapa hal yang kelihatannya ini jihad kan gitu. Nggak taunya belakangannya ada ya provokasi, ada unsur-unsur ya yang tidak pada tempatnya. Dia dimanfaatkan oleh oknum, oleh golongan-golongan tertentu dengan dicuci otaknya ya sedemikian rupa sehingga seakan-akan dia itu udah jihad yang sebenarnya, diiming-iming dengan bidadari surga dan sebagainya, sehingga akhirnya masuk ke suatu tempat bom bunuh diri kan gitu. Bahkan terakhir kemarin ada seorang wanita yang pakai hijab, yang pakai cadar, ya menerobos ke istana, ya dan sebagainya. Padahal itu adalah upaya untuk ya mengelabui ya umat Islam yang mungkin pada saat itu dia memiliki pandangan-pandangan terhadap perjuangan Islam yang bagus, akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, diperas ya, dicuci otaknya sehingga seakan-akan dia sudah seperti ya orang-orang yang akan masuk surga. Hati-hati ya. Tentunya yang kita bela itu adalah agama, bukan golongan, bukan sekte, aliran dan sebagainya. Ini yang penting kalau menyebut masalah agama. Oke, nanti kita teruskan dalam tanya jawab. Yang ke-9, meninggal karena sedang ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ribat? Ribat itu berjaga-jaga di perbatasan kota atau di perbatasan daerah dalam kondisi perang. Masya Allah, ya. Sebagaimana misalkan Nabi menempatkan sahabat-sahabatnya untuk berjaga-jaga di perbatasan. Siang malam ya dijaga itu daerah supaya tidak masuk musuh. Nah, orang-orang yang seperti itu ya, subhanallah, ada sebuah hadis mengatakan bahwasanya ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang begadang, mata yang tetap terjaga karena dia sedang berjaga-jaga di perbatasan dalam rangka perang fi sabilillah. Ya. Yang kedua, mata seseorang yang keluar air matanya di malam hari karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mata yang terjaga dari api neraka. Kalau gitu matanya doang yang terjaga dari api neraka? Ya kagak. Nah, itu simbol ya, sebagian mewakili keseluruhan. Matanya aja terjaga, apalagi yang lainnya, tentunya seperti itu ya. Yang ke-10, meninggal dalam keadaan melakukan amal saleh. Masya Allah. Ini ada hadis riwayat Imam Ahmad ya, mengatakan barang siapa yang mengucapkan ya amalnya itu ditutup dengan la ilaha illallah ya, maka itu termasuk amal soleh yang di akhir hayatnya. Barang siapa berpuasa karena mencari wajah Allah ya, maka kemudian amalannya itu mengakhirkan hidupnya, artinya dia lagi puasa meninggal. Masya Allah.
Dia habis sholat meninggal, dia habis khutbah atau saat lagi khutbah meninggal. Nah itu Masya Allah ya. Barang siapa yang lagi bersedekah, ya, barang siapa bersedekah kemudian amal sedekahnya itu menjadi amal terakhirnya, maka ia akan masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ingat almarhum Uje, ya. Almarhum Uje itu, ya, malam-malam dia mampir habis ceramah di sebuah kafe kalau nggak salah ya. Terus ada penjajah rokok atau penjajah apalah gitu ya, wanita, ya. Akhirnya diajak omong, terus dikasih uang tuh wanita tersebut, ya. Niatnya sedekah insya Allah ya. Habis itu kan almarhum pakai motornya, terus qadarullah nabrak, ya, meninggal. Nah yang kayak gitu-gitu tuh insya Allah ya, menjadi amalan terakhir yang membawa dia ke surga. Kalau begitu apa pelajarannya? Ya udah, banyakin amal soleh kan gitu ya. Kita nggak tahu, seseorang tidak tahu apakah amal soleh itu adalah amal terakhirnya dia, sehingga itu yang membawa dia ke surga. Kira-kira seperti itu ya. Makanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, karena kita tidak tahu amal kita mana yang akan menjadi penutup daripada kehidupan kita. Sampai di sini sudah ini ya, sudah syuruk ya? Menjelang. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada hal-hal yang mau disampaikan? Iya, kalau gitu yang su'ul khotimah kayak gimana Ustaz? Ya kebalikannya kira-kira ya. Kebalikannya seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin sedikit banyak berkaitan dengan materi yang disampaikan barusan mengenai makhluk manusia. Kalau kita coba simak apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, sebenarnya Allah menggunakan makhluk manusia itu sesuai dengan tahapan-tahapan perjalanannya. Pada akhirnya akan mencapai kekekalan. Dan kita tahu bahwa yang namanya surga, jangan ataupun neraka itu, manusia di dalamnya itu akan kholidina fiha abada. Apakah memang bisa kita simpulkan seperti itu ya? Karena Al-Quran menyampaikan seperti itu. Jadi manusia itu kan diciptakan atau mulai muncul eksistensinya pada saat ditiupkan roh setelah 4 bulan di dalam rahim, kemudian dilahirkan dan seterusnya, meninggal, masuk alam kubur, tapi itu eksistensinya sebenarnya masih ada meskipun statusnya sudah meninggal. Karena kita tahu alam kubur adalah tempat transit, tempat menunggu hari kiamat, mana semua manusia yang sudah meninggal di alam kubur akan dibangkitkan, kemudian menjalani proses hisab, kemudian diputuskan masuk neraka atau surga. Yang menarik adalah itu tadi, bahwa akhirnya mereka entah itu masuk jannah atau surga atau neraka, kholidina fiha abada. Bahkan memang makhluk manusia ini pada akhirnya, pada ujungnya akan menjadi kekal. Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Bapak. Jadi dalam hal ini dunia itu kehidupan yang sementara, fana, dan yang kekal, baqa, itu adalah kehidupan di akhirat. Kenapa demikian? Ya karena ini merupakan ujian. Ini merupakan cobaan yang Allah berikan.
manusia diberikan yang namanya kebebasan, freedom, ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan dalam surat Al-Kahfi, ya, ayat 29, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa mau beriman, silahkan beriman, mau kafir ya terserah, gitu. Nah, inilah manusia meniti jalan kehidupannya. Mulai tadi disampaikan, ya, dari lahir, terus berkembang sampai akhirnya meninggal, masuk alam kubur. Nah, dia mendapatkan balasan, ya, apa yang dilakukan di dunia, sampai akhirnya ditimbang amal kebaikannya di akhirat. Ya, faman khaffat mawazinuhu, ya, faman sakulat mawazinuhu, ya, siapa yang berat timbangan kebaikannya, ya, dia akan mendapat dari Allah. Tapi kalau ringan kebaikannya, dia akan masuk neraka. Itu. Sehingga akhirnya disitulah nanti kehidupan baru. Maka dalam Al-Quran dikatakan apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sebenarnya kehidupan dunia ini adalah perhiasan yang menipu. Jangan tertipu oleh perhiasan hidup di dunia. Jangan kamu menganggap bahwa dunia ini adalah abadi selamanya. Justru yang abadi selamanya adalah kehidupan akhirat, gitu. Maka sebaik-baik seseorang adalah menjadikan dunianya sebagai sawah ladang untuk menuju akhirat. Sebaik-baik manusia adalah yang menjadikan akhirat prioritas. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Sehingga sedemikian besar dia persiapkan hidupnya untuk sesuatu yang abadi, bukan untuk sesuatu yang sifatnya sementara. Betul, Bapak? Nah, tinggal masalahnya yang abadi di neraka itu pun atas dasar rahman dan rahimnya Allah, ya, atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, itu masih ada kemungkinan seseorang yang di hatinya masih mengatakan Allah atau bertuhankan Allah setelah sekian lama melakukan proses, katakanlah cleansing, ya, pembersihan diri, ya, maka akhirnya dia diangkat keluar dari neraka, dicelupkan ke dalam telaga Rasulullah Al-Kautsar, sehingga keluar dia seperti orang yang segar, yang bersih dan layak untuk dimasukkan ke dalam surga. Itu sampai begitu. Tapi ingat, ya, jangankan satu hari, ya, satu hari menurut manusia, menurut Allah berapa? 1000 tahun dan sebagainya, termasuk sisa-sisanya, ya. Betul, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Iya. Bagaimana kalau kita melihat ada musibah, kita nggak tahu agama mereka itu apa. Boleh nggak kita mendoakan? Misalnya, ya Allah ampunilah mereka. Baik. Bagaimana kalau ada musibah, terus ibaratnya di situ mungkin ada orang yang tidak seagama dengan kita, ya, boleh nggak kita mendoakan, ya Allah ampuni dosa-dosanya, kan gitu, ya. Jadi begini Bapak, kalau urusan masalah keyakinan, akidah, ya, maka mohon kita lepaskan perasaan kita, logika kita, keinginan kita dan sebagainya, ya. Nah, kalau masalah keyakinan, masalah yang berkaitan dengan agama, ini sudah jelas pakemnya udah ada, ya. Pakemnya apa? Bahwa siapa
yang ketika di akhir hayatnya tidak mengucapkan la ilaha illallah itu bukan orang ahli surga. Ini menurut keyakinan umat Islam. Ya, terus bagaimana dong? Ya, dia nasibnya seperti apa? Kita kembalikan kepada Allah, ya, yang menentukan. Terus boleh nggak kita mintakan ampun? Bayangkan siapa kita yang mencoba untuk memintakan ampun kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Nabi sendiri, ya, pamannya Nabi yang jasanya besar itu tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan akhirnya ya Nabi berusaha untuk memintakan ampun kepada Allah, ditegur. Sekali lagi, siapa kita, ya, Nabi saja ditegur gitu. Artinya apa? Ya nggak boleh. Terus bagaimana sikap? Ya empati bahwa dia adalah makhluk Allah gitu ya. Ya, kasihan ya turut berduka cita itu boleh, turut bela sungkawa boleh, ya. Tapi langsung kita, ya Allah mudah-mudahan dia masuk surga, itu bukan wewenang kita, ya. Jangan kita melampaui daripada ya kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi begini, makanya saya dari awal mengatakan kalau berkenaan dengan keyakinan jangan pakai logika, jangan pakai perasaan. Contoh dulu ada seorang ibu-ibu yang terkenal di seluruh dunia kebaikannya. Siapa? Bunda Teresia. Sampai-sampai ada ya tanda kutip ustadz atau ulama Indonesia itu yang mengatakan bahwasanya ini oknum ya, bukan semua. Ada oknum orang yang ngerti agama di Indonesia mengatakan apa? Wah, dia mau masuk surga. Kenapa? Amalnya banyak banget. Tuh, coba tuh. Nah, berarti kan dia hanya pakai logika gitu. Lebih banyak pahalanya Bunda Teresia apa Abu Thalib, pamannya Nabi? Wah, jelas-jelas Abu Thalib yang begitu gencarnya ya membela Nabi, menolong Nabi, melindungi Nabi. Luar biasa ini, ya. Jiwa raganya dipertaruhkan untuk membela Nabi. Sehingga sekali lagi, siapapun orangnya yang ketika di akhir hayatnya tidak mengucapkan la ilaha illallah itu tidak akan masuk surga. Ini keyakinan kita, Pak. Ini pakem yang harus kita pegang. Terus gimana kalau kita takziah ke non muslim? Iya, takziah sebagaimana kita hormati manusia ciptaan Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW begitu melihat ada iringan jenazah, Nabi tidak peduli ini jenazah siapa. Nabi berdiri. Ketika Nabi berdiri, itu Umar bin Khattab berusaha mencegah Nabi. Ya Rasulullah, itu jenazah Yahudi. Nabi tetap berdiri. Begitu iring-iringan lewat, baru Nabi jelaskan kepada Umar, bukankah dia juga makhluk Allah? Nah, itu persoalannya. Jadi, menghargai manusia sebagai ciptaan Allah nggak dilarang. Tapi mendoakan manusia yang sudah meninggal dan kita yakin bahwa dia adalah bukan Islam, non-Muslim, maka sudah. Kita jangan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Cukup? Iya. Maka boleh satu lagi? Tergantung jamaah gimana? Hah? Ya, silakan, Pak. Bagaimana kita memaknai musibah yang terjadi? Kita tahu wilayah Aceh itu adalah wilayah yang tidak tahu berusaha untuk menggunakan syariat Islam. Betul. Tapi kita tahu juga di sana seringkali terjadi musibah yang luar biasa. Betul.
terjadi sekarang. Bagaimana kita memaknai itu? Baik. Bagaimana kita memaknai musibah? Singkatnya begini. Yang pertama, kita maknai itu sebagai teguran Allah Subhanahu wa taala, ya. Teguran di mana mungkin ada ya kesalahan-kesalahan manusia di dalamnya. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum surat 30 ayat 41, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Yang kita ketahui sekilas adalah gunung digunduli, ya, botak, gundul. Artinya apa? Akan terjadi erosi. Padahal kita tahu yang namanya kebun kelapa sawit itu, pohon sawit katanya itu justru malah ya banyak memerlukan air gitu. Dia bisa meresap air. Nah ini digunduli, ditebang habis gitu ya. Nah ini akan menimbulkan yang namanya banjir, erosi dan sebagainya. Yang kedua, musibah itu bisa disebut azab. Azab itu apa? Ya semacam pembuktian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan satu kaum yang dimana kaumnya sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar dari ketentuan Allah. Saya akan sampaikan kepada Bapak bahwasanya memang Aceh itu mayoritas Muslim dan kelihatannya menjalankan syariat Islam sedemikian rupa. Tapi boleh jadi tanpa kita ketahui di dalamnya terdapat berbagai hal-hal yang melanggar ketentuan syariah juga. Ya. Saya bisa berkata begini, saya ambil contoh waktu kejadian tsunami Aceh. Ya. Tahun 2004 kalau nggak salah ya. Tsunami Aceh itu ya, saya sampai ke sana ya, dan kita tahu persis dari perkataan ulama Aceh, ketua ataupun pembina Masjid Raya Aceh itu insya Allah mertuanya mertuanya Arifin Ilham, Ustadz Arifin Ilham itu. Dan beliau langsung berbicara, saya dengar persis dari beliau mengatakan begini, kami ulama Aceh itu sudah sedemikian rupa melarang kemaksiatan yang ada di pantai-pantai Aceh, gitu. Di mana terjadi pelanggaran syariah di pantai-pantai tersebut, ya sebagaimana umumnya di pantai-pantai lain. Kalau malam itu kayak orkesan, dangdutan, minum-minuman, ya, minum-minuman keras dan sebagainya. Bahkan kami datangi tempat-tempat tersebut dan kami bilang, awas kalian, jangan salahkan kami ulama kalau nanti azab Allah akan menimpa kepada kalian. Kira-kira begitu. Ya, sudah langsung kami nasihati. Ini kata ulama yang menjadi pengurus pusat ya Masjid Raya Aceh. Ya, selang beberapa hari dari kami katakan begitu kepada mereka, terjadilah tsunami. Nah, itu begitu. Jadi wallahu a'lam bishawab yang ini, tapi yang jelas itu bisa berupa teguran dan itu bisa berupa azab karena terjadi pelanggaran-pelanggaran yang di luar batas. Ya, seperti itu, Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa salat syuruk 2 rakaat.